Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizky di sini. Kali ini kita akan bahas tentang tips-tips bagaimana caranya membeli laptop bekas dengan kondisi yang lumayan, sehingga ketika kamu membeli laptop, kamu tidak akan rugi dan menyesal. Nah, apa aja tips-tipsnya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah cari tahu kebutuhanmu. Nah, ini yang paling dasar dalam tips untuk membeli laptop bekas. Apakah laptopnya untuk digunakan sebagai editing, render, main game, ataupun hanya untuk mengetik tugas serta untuk belajar daring. Sesuaikan kebutuhan laptopmu dengan kebutuhanmu. Apakah perlu RAM yang besar, VGA yang kencang, ataupun prosesor yang sangat kencang? Itu kembali ke persepsi masing-masing dan bagaimana kamu menggunakan laptop tersebut. Yang kedua adalah cek kondisi laptop. Nah, untuk cek kondisi laptop ini kamu harus menggunakan visual, yaitu dengan kamu lihat di bodinya apakah ada keretakan ataupun goresan-goresan yang parah. Nah, ketika ada retakan, dapat dipastikan salah satunya adalah laptop tersebut pernah terjatuh. Dan hati-hati, ketika laptop terjatuh, komponen di dalamnya terutama hard disk bisa aja mengalami kerusakan. Jadi selalu cek kondisi awal fisik di luar maupun di dalam. Cek kondisi layar dan LCD. Caranya mudah untuk mengetahui monitor tersebut dalam keadaan rusak atau enggak setiap pixelnya, yaitu dengan menggunakan wallpaper hitam dan putih. Nah, ketika kamu menggunakan wallpaper warna hitam, dapat dipastikan ketika rusak ada pixel yang menyala di salah satu pixelnya. Begitu juga dengan wallpaper warna putih. Kamu dapat melihat bahwa ada atau tidaknya pixel berwarna hitam yang menandakan bahwa ada salah satu pixelnya dalam monitor yang mati. Sedikit tips tambahan untuk memeriksa layar laptop tersebut, yaitu dengan cara membuka tutup layar laptop dan menggoyang-goyangkan secara sedikit. Nah, kita dapat melihat bahwa laptop yang dapat mengeluarkan warna hitam atau putih menandakan bahwa layar tersebut bergelombang dan indikasi akan cepat rusak. Periksa juga pada kondisi LCD, apakah mengalami keretakan ataupun ada goresan-goresan yang menyebabkan monitor tersebut blank ataupun tidak menampilkan gambar sesuai dengan semestinya. Yang keempat adalah cek kondisi keyboard dan mouse. Yang paling gampang untuk mengecek kondisi keyboard yaitu dengan cara mengetiknya di setiap touch keyboard tersebut. Begitu juga dengan trackpad ataupun mouse ketika kamu membeli laptop. Kamu cek setiap sudutnya apakah sesuai dan kursor di layar bergerak sesuai dengan gerakan tanganmu di trackpad. Yang kelima adalah cek koneksi wireless. Yang paling banyak adalah WiFi dan Bluetooth. Ya, bagaimanapun juga koneksi wireless ini sangat-sangat penting untuk di laptop agar laptopnya bisa terhubung dengan WiFi dan internet. Yang keenam adalah cek webcam. Cara paling mudah untuk cek webcam adalah dengan cara memotret diri sendiri atau merekam diri sendiri secara video. Nah, dapat dilihat bahwa webcam yang dalam kondisi normal menampilkan gambar dirimu baik dalam gelap ataupun dalam kondisi terang. Dan yang ketujuh, jangan lupa cek soket-soket pada laptop tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan soket? Yaitu colokan-colokan yang berada pada laptop, baik USB, HDMI, VGA, kabel power, dan lain sebagainya. Pastikan semua soket itu berfungsi dengan baik. Hard disk adalah komponen yang sangat penting dan paling rawan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena di dalam komponen hard disk ada komponen yang bergerak. Nah, ketika komponen ini bergeser, maka akan mengalami bad sector. Cara mengeceknya seperti apa? Yang pertama, coba kamu copy paste sebuah file, baik dari USB ataupun dari hard disk eksternal. Ketika copy paste itu berjalan lancar ke dalam laptop, berarti kondisi hard disk dalam kondisi baik. Cek juga
ketika harddisk tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh. Karena ketika harddisk mengeluarkan bunyi yang aneh, dapat dipastikan bahwa harddisk tersebut mengalami kerusakan. Yang kesembilan adalah cek kondisi baterai dan charger laptop itu. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan software yang cukup berat. Jalankan software tersebut selama 10-15 menit dan kita lihat apakah pengurangan level baterai bisa berkurang secara cepat ataupun lambat. Jika berkurang secara cepat, dapat dipastikan bahwa sel di dalam baterai itu telah rusak dan harus segera diganti. Dan untuk charger, jangan lupa cek ke sumber listrik apakah dapat mencharger laptop tersebut dengan kondisi yang cepat ataupun lambat dan terhubung dengan laptop. Pastikan kondisi charger tersebut juga tidak terkelupas dan tidak mati hidup ketika dicolokkan ke laptop. Yang terakhir adalah pastikan dijual oleh penjual yang terpercaya. Nah, ketika kamu membeli offline, pastikan toko tersebut bisa kamu pastikan garansinya, sehingga kalau ada apa-apa kamu bisa menghubunginya. Untuk online, ketika kamu membeli online, pastikan juga bahwa ulasan-ulasan pada toko tersebut bagus, setidaknya minimal bintang 4 ke atas, dan penjualannya sangat banyak. Itulah 10 tips bagaimana cara membeli laptop bekas. Mungkin kamu ada tambahan bagaimana caranya membeli laptop secara bekas dan terpercaya. Kita temu di video selanjutnya.